Youth GK Kanan, senang sekali hari ini kita bisa sama-sama sekali lagi kumpul. Kita mau sama-sama saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas topik tentang pengampunan, tapi dari kacamata Paulus. Mari kita sama-sama pada hari ini membuka Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-20. Roma 12 ayat 20. Jika sudah mendapatkannya, Koko akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Kita baca sama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah teman-teman, apa yang dikatakan Paulus ini setidaknya memberikan kepada kita one step further, satu langkah lebih jauh setelah kita belajar mengampuni dari dalam hati kita. Kenapa? Karena dalam bagian ini Paulus mengatakan seperti ini. Teman-teman, ketika kita punya orang yang tidak kita sukai, atau Paulus menyebutnya dengan seteru, atau kita sekarang sebutnya dengan musuh mungkin ya, teman-teman, justru yang kita harus lakukan adalah kita berbuat baik kepada mereka. Di sini dikatakan ketika dia lapar harus dikasih makan, ketika dia minum harus dikasih minum. Nah teman-teman, apa yang Paulus maksudkan ini bukan hanya sekedar kalau lagi makan dan minum, tetapi setidaknya kita memberikan pertolongan yang kita bisa berikan kepada seteru kita itu. Nah itulah sebabnya teman-teman, dalam bagian ini Paulus mau mengajak kita sama-sama, seharusnya pengenalan kita akan Tuhan dan pengetahuan kita bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita juga akan membuat setiap kita mau berbuat lebih jauh, yaitu melakukan hal yang baik untuk lawan kita itu. Nah di bagian akhir dari ayat ini Paulus mengatakan demikian. Dengan kamu berbuat demikian, kamu sedang menumpukan bara api di atas kepala lawanmu. Tetapi bukan berarti ini secara literal begitu ya teman-teman. Ini adalah satu bentuk kiasan, dalam artian bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, pasti seteru kita akan merasa, oh kenapa ya dia baik, kenapa ya dia baik. Nah teman-teman, ketika lawan kita atau orang yang menyakiti kita sampai pada titik itu dan dia bertanya, kenapa dia bisa berbuat baik kepada saya, seharusnya orang itu pun menyadari, karena kamu, karena saya, karena kita memiliki Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menguatkan setiap kita untuk kita bisa melakukan pengampunan dan berbuat baik kepada orang itu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Guys, itu tadi renungan kita pada hari ini. Nah, mari kita sama-sama belajar untuk mengasihi musuh-musuh kita. Meskipun kita dibenci, bahkan disakiti oleh mereka, kita harus tetap mengasihi mereka. Kita tidak boleh membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan jahat, melainkan kita harus membalas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan baik. Nah, untuk menutup saat tadi kita, mari kita sama-sama doa yuk. Tuhan, kami bersyukur untuk pada hari ini kami dapat bersama merenungkan kembali firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati firman yang telah kami renungkan. Engkau berkati sehingga kami dapat belajar untuk mengasihi musuh-musuh kami. Kami dapat belajar untuk mengasihi orang yang telah menyakiti kami. Kiranya Kau berkati sehingga kami dapat menjadi anak Tuhan yang baik. Kiranya Kau berkati. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah guys, jangan lupa ya, besok masih ada saat teduh bareng. Jangan lupa untuk saat teduh bareng lagi ya. Dan jangan lupa untuk membagikan saat teduh ini ke teman-teman kalian, sehingga makin banyak orang yang diberkati. Dan pada hari Sabtu ada Zoom Fellowship. Jangan lupa untuk mengikutinya. Kalian dapat mendapatkan link Zoom Fellowship di grup LINE dan grup WA. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian.